Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran kasiron. Saya Muhammad Hasan Siddiq, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon, akan laksanakan menjawab soal dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan dari soal yang kelima. Baik, di mana soalnya adalah di mana pasca pandemi terjadi lonjakan pemanfaatan platform daring dalam pendidikan Islam. Menurut Anda, bagaimana pergeseran dari interaksi fisik ke digital mempengaruhi pola hubungan sosial antara guru dan siswa dalam tradisi pendidikan Islam? Pertanyaan ini mengarah pada kajian yang menarik tentang transformasi hubungan sosial dalam pendidikan Islam akibat pergeseran dari interaksi fisik ke interaksi digital, khususnya di masa pasca pandemik. Untuk menjawabnya, kita perlu memahami konteks tradisi pendidikan Islam yang sangat menekankan aspek relasional, serta bagaimana teknologi mempengaruhi dimensi sosial tersebut. Ada beberapa poin yang sangat penting yang akan kami sampaikan dalam menjawab soal tersebut. Yang pertama adalah tradisi pendidikan Islam dan relasi guru dan murid. Dalam tradisi pendidikan Islam yang klasik, hubungan antara guru dan murid, sang kiai dengan sang santrinya, ustadz dengan yang tholibnya, bukan sekedar hubungan transformasi ilmu saja atau transfer ilmu saja. Akan tetapi juga adanya hubungan spiritual dan moral, takdib, bukan sekedar taklim pengajaran saja. Disertai dengan kedekatan emosional dan keteladanan secara langsung. Kemudian seringkali melibatkan pembinaan karakter melalui interaksi harian di pesantren, halaqah, dan majelis ilmi. Dengan demikian, kedekatan fisik, badan, dan hati, dohirun wa batinan, menjadi elemen penting dalam transmisi nilai adab dan barokah keilmuan. Kemudian poin yang kedua, pergeseran ke platform daring pasca pandemi COVID-19, platform digital seperti Zoom Meeting, Google Meet, adanya daring YouTube, WhatsApp menjadi ruang utama proses pembelajaran. Termasuk dalam pendidikan Islam, perubahan ini berdampak pada pola relasi sosial antara guru dan murid karena kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu yang pertama, dampak positifnya, akses ke guru dan ilmu menjadi lebih luas. Murid dari berbagai wilayah bisa mengikuti kajian dari ulama lintas negara, mendorong literasi digital keislaman dan penggunaan teknologi untuk dakwah. Kemudian beberapa guru mengembangkan gaya komunikasi yang lebih interaktif dan kreatif, seperti penggunaan infografis, animasi, dan media visual. Dampak negatifnya, adanya reduksi kedekatan emosional, hilangnya tatap mata, sentuhan simbolis, minimnya internalisasi adab. Murid bisa hadir secara fisik di kita, tapi tidak hadir secara adab dan spiritual. Distorsi otoritas dalam ruang digital yang cair, otoritas guru mudah disejajarkan atau bahkan ada komentar netizen menciptakan jarak hormat yang lebih lemah. Kemudian poin yang ketiga adalah analisis sosiologis, pergeseran modal sosial dan kultural. Dalam kerangka sosiologi pendidikan, pergeseran ini menciptakan perubahan dalam modal sosial dan kultural. Modal sosialnya adalah keintiman sosial dan kepercayaan dalam hubungan guru dan murid menjadi lebih longgar dan bersifat transaksional.
Modal kultural, tradisi seperti sanad keilmuan, pengalaman adab, dan suasana halakoh menjadi sulit direplikasi secara utuh di ruang digital. Ini mengarah pada transformasi bentuk pendidikan Islam dari relasi berbasis pengalaman dan keteladanan langsung ke relasi berbasis informasi dan akses online cepat. Kemudian poin yang terakhir atau yang keempat, implikasi dan tantangan. Diperlukan inovasi dalam membangun kedekatan sosial spiritual secara digital. Misalnya, contohnya adalah dengan pembinaan kelompok kecil, mentoring daring, dan virtual halakoh interaktif. Guru dan institusi perlu menekankan etika belajar digital sebagai bagian dari kurikulum pendidikan adab. Pendidikan Islam harus mengembangkan pendekatan blended learning yang menjaga esensi relasi tradisional namun memanfaatkan kelebihan teknologi. Sehingga saya menyimpulkan pergeseran dari interaktif fisik ke digital dalam pendidikan Islam pasca pandemik membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola hubungan sosial antara guru dan murid. Meski akses ke ilmu menjadi lebih terbuka, kualitas kedekatan emosional dan spiritual dalam proses pendidikan berpotensi menurun. Oleh karena itu, tantangan utama ke depan adalah memelihara nilai-nilai tradisional dalam ruang interaksi yang modern, agar pendidikan Islam tetap menjadi proses transformasi, bukan hanya sekedar proses transmisi saja. Demikian ulasan jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.